Baiklah, di sini saya Mila Rulisa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan pramuka tingkat 1. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karena, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Materi yang kedua yaitu api unggun. Api unggun dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Kegiatan api unggun dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga dapat dijadikan alat pendidikan kepramukaan. Sejak zaman dahulu, api unggun banyak difungsikan sebagai penghangat badan dan pengusir binatang buas. Selain itu, api unggun juga berguna sebagai media pertemuan untuk bermusyawarah dan bergembira. Api unggun bukan sebagai alat penyembahan atau untuk disembah. Pandangan bahwa api unggun sebagai alat penyembahan jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam dasar dharma pramuka yang ke-1, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada fungsi api unggun. Berikut adalah beberapa fungsi dari penyelenggaraan api unggun. Yang pertama, untuk mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau bergotong royong. Ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Kemudian yang keempat ada membuat suasana gembira dan kebebasan. Kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Kemudian yang keenam ada memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tempat diselenggarakan api unggun adalah medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering dengan permukaan rata. Kemudian apabila api unggun dilaksanakan pada lapangan berumput, maka di tempat yang direncanakan tersebut, rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali setelah api unggun selesai. Kemudian, tempat api unggun berbentuk lingkaran besar dengan api terletak di tengah. Selanjutnya, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak berbekas, dan tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Kemudian, untuk memeriahkan suasana, dapat ditampilkan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Dan tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel jika regu yang sedang pentas. Kemudian yang terakhir ada api unggun bukan tempat tontonan, sehingga semua harus ikut bergantian mengisi acara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk api unggun. Yang pertama ada bentuk piramida segitiga, dan yang kedua ada bentuk piramida bujur sangkar, kemudian bentuk pagoda tegak, dan selanjutnya ada bentuk pagoda roboh, dan yang terakhir adalah bentuk kursi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang teknik penggambaran dalam kepramukaan, keterampilan pramuka 1. Teknik menggambar. Peta lapangan dan peta panorama menjadi salah satu teknik kepramukaan tentang menggambar keadaan alam yang sudah selayaknya diketahui dan dikuasai oleh pramuka. 1. Peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan luas dan bentuk lapangan suatu tempat atau arena, perkemahan, lokasi, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan adalah: yang pertama yaitu penentuan skala, penentuan batas dan sudut batas lapangan, pengukuran jarak dari pusat ke batas lapangan. 2. Yaitu pita adalah perjalanan suatu gambaran yang dibuat pada waktu mulai berangkat hingga ke tempat tujuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pita yang pertama yaitu penentuan skala, pembuatan keterangan, penulisan arah utara, jarak, dan waktu. 3. Peta panorama adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan rangka atau sudut pandang tertentu.
Hal yang harus diperhatikan dalam membuat peta panorama yaitu adalah 1. Arah pandangan atau sudut pandang, penggambaran batas daerah, pembuatan arsiran, pembuatan arah utara, penulisan sudut batas dan keterangan batas. Tanda-tanda medan. Tanda medan untuk kegiatan mapping di dalam kepramukaan. Dalam berbagai kegiatan mapping di kepramukaan, penggunaan tanda medan adalah mutlak. Mapping atau pemetaan seperti peta, peta lapangan, peta lokasi, ataupun peta perjalanan selalu membutuhkan tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambaran yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan seperti peta perjalanan dan peta sebagai petunjuk keadaan di kanan dan di kiri jalan. Scouting skill adalah pembuatan tanda medan menggunakan gambar-gambaran atau simbol yang sederhana yang mudah dibuat dan umum diketahui oleh orang lain, sehingga pada saat melakukan perjalanan sekalipun tanda-tanda ini dapat dibuat dengan cepat tanpa menghambat perjalanan pun. Bagi orang lain yang membacanya akan langsung dapat memahami makna dari simbol-simbol yang digunakan sebagai tanda medan.